Selamat siang teman-teman dan Bu Guru. Jadi hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teks prosedur. Saya Febi Salsabila absen 8 sebagai moderator izin memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada Daniel Patria Chandra absen 5, lalu ada Gabriela absen 9, ada Panji absen 18, lalu ada Andika absen 21, Leno absen 27, Noval absen 32, Yasmin absen 35, dan terakhir ada Thomas absen 38. Baik, saya akan menyerahkan kepada penyaji untuk memulai menjelaskan materi. Oke baik, saya Thomas, absen 38. Saya akan membacakan langkah-langkah menyusun teks prosedur secara umum. Jadi yang pertama, kita harus menentukan judulnya. Lalu yang kedua, kita membuat tujuan. Yang ketiga, membuat daftar alur dan bahan. Yang keempat, menyusun langkah-langkah. Dan diakhiri oleh penutup ataupun kesimpulan. Baik, selanjutnya saya Andika, saya akan melanjutkan presentasi pada slide keempat. Di sini saya akan menjelaskan secara sederhana tentang bagian-bagian yang sudah disebutkan oleh teman saya tadi, yaitu bagian-bagian bagaimana cara kita menyusun teks prosedur tersebut. Yang pertama itu adalah menentukan judul, di mana judul itu dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian pembaca. Judul harus memuat prosedur apa yang akan dijelaskan dalam teks, berarti judul ini harus sesuai dengan apa yang ada di dalam isi teks, dan judul ini dibuat menarik agar pembaca itu lebih tertarik untuk membaca teks prosedur tersebut. Yang kedua itu adalah membuat tujuan. Bagian tujuan ini dibuat untuk menunjukkan pada pembaca apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini harus menyebutkan secara jelas hasil akhir yang akan didapatkan. Jadi di sini kami harus mengisi atau memberikan tujuan pada teks prosedur agar pembaca itu mengetahui apa sih tujuan sebenar kita atau kami itu membuat teks prosedur agar pembaca juga jelas untuk bisa memahami apa dari isi teks tersebut. Yang kedua itu adalah membuat daftar alat dan bahan. Di sini kalian harus mencantumkan alat dan bahan jika diperlukan, karena agar pembaca itu menjadi tahu apa aja yang perlu disiapkan pada saat setelah membaca teks tersebut. Selanjutnya ada menyusun langkah-langkah. Di sini seperti materinya itu yaitu teks prosedur, sudah pasti di sana berisi langkah-langkah. Seperti contoh, saya akan memberikan langkah-langkah cara membuat jus mangga. Yang pertama itu kalian bisa kupas mangganya dulu, potong-potong. Habis itu masukin ke potongan mangga ke dalam blender, dan blender tersebut ditambahkan air dingin atau gula sesuai dengan takaran kalian yang kalian inginkan. Yang keempat, colokkan blender ke dalam stop kontak dan blender hingga halus dan lembut. Setelah halus dan lembut, kalian bisa tuangkan ke dalam botol. Dan yang terakhir itu adalah kalian harus membuat kesimpulan, di mana kesimpulan ini menjadi penutup agar pembaca itu dapat menyimpulkan, dapat memahami secara keseluruhan apa yang telah kita buat dalam teks prosedur tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh dari kesimpulan yang bisa kalian buat, yaitu pada teks prosedur jus mangga yang tadi itu adalah jus mangga segar siap dinikmati. Minuman ini sangat cocok untuk pelepas dahaga di siang hari dan menambah energi tubuh. Di sini kesimpulan itu cukup berperan penting dalam teks prosedur karena dia memberikan rincian, memberikan penjelasan secara singkatnya apa yang sudah kita bahas, apa tujuan, dan kata-kata persuasif yang bisa mengajak para pembaca untuk bisa mengikuti teks prosedur kita. Sekian dari saya, dan saya kembalikan ke dalam moderator. Selanjutnya yaitu jenis teks prosedur. Yang pertama itu ada teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana umumnya tidak membutuhkan banyak tahapan, hanya membutuhkan 2-4 tahapan saja, karena teks prosedur sederhana tidak bisa urutannya tidak bisa dibolak-balik. Seperti contoh teks prosedur sederhana yaitu cara menghidupkan laptop atau cara menggunakan flash disk. Baik, saya Yasmin sebagai penyaji akan melanjutkan menjelaskan jenis teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol itu berisikan tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel. Artinya tujuan dari teks ini tetap tercapai meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan. Contohnya itu seperti membuat mie instan, yang mana kita bisa merebus mie-nya terlebih dahulu atau memilih untuk menuangkan bumbunya ke dalam mangkok terlebih dahulu.
Baik, saya Gabriela sebagai penyaji akan menjelaskan jenis teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Dalam teks prosedur kompleks, tak jarang kita menemukan subtahapan sebelum menuju langkah selanjutnya. Contoh teks prosedur kompleks yaitu cara membuat kulit risol. Pertama-tama, masukkan tepung terigu, maizena, garam, lada, 2 butir telur, mentega, dan susu. Aduk hingga merata. Selanjutnya, tambahkan air hingga menjadi adonan. Saring adonan kulit agar tidak ada tepung yang menggumpal. Lalu, tuangkan menggunakan sendok sayur pada teflon panas dan pada api kecil hingga setengah matang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Daniel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat teks prosedur sederhana. Yang pertama, tentukan topik yang akan ditulis. Misalnya, cara menghidupkan laptop. Lalu yang kedua, tuliskan langkah-langkah singkat dan jelas. Biasanya 2-4 langkah yang harus dilakukan secara berurutan tanpa boleh dibolak-balik. Lalu yang ketiga, gunakan bahasa yang mudah dipahami dan kalimat perintah langsung. Lalu yang keempat, buatkan urutan langkah secara sistematis dan ringkas. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat teks prosedur protokol. Untuk yang pertama, tentukan topik dan tujuan teks prosedur. Lalu yang kedua, tuliskan tahapan yang dapat dilakukan secara fleksibel. Artinya, langkah boleh berurutan selama tujuannya tercapai. Lalu yang ketiga, gunakan bahasa yang komunikatif dan jelaskan tiap tahapan agar pembaca tahu bahwa urutan bisa bervariasi. Baik, perkenalkan nama saya Leno dan sekarang saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat teks prosedur protokol. Yang pertama, menuliskan topik dan tujuan dari teks prosedur tersebut. Dan yang kedua itu, kita menuliskan tahapan yang bisa dilakukan secara fleksibel, yang artinya langkah boleh tidak berurutan selama tujuan itu bisa tercapai. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu, menggunakan bahasa yang komunikatif dan jelaskan tiap tahapan dengan baik agar pembaca tahu bahwa urutan bisa bervariasi. Selanjutnya ada langkah-langkah membuat teks prosedur kompleks. Yang pertama, tulis judul dan tujuan pembuatan teks prosedur untuk memberikan gambaran kepada pembaca. Terus yang kedua, tuliskan bahan-bahan dan alat yang diperlukan secara lengkap. Yang ketiga, tuliskan langkah-langkah secara rinci dan berjenjang, bisa mencakup sub-langkah di bawah setiap langkah utama. Terus yang terakhir, pastikan urutan langkah sistematis dan jelas sehingga pembaca dapat mengikuti prosedur dengan tepat dan lengkap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.